Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini. Kami hidup, bernafas, semua karena anugerah-Mu. Kesempatan yang Tuhan berikan, kami mau pakai untuk memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mika pasal 7 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasa doa-doa saudara sepertinya memantul dari langit-langit? Mungkin ada di antara kita yang telah berdoa selama bertahun-tahun tentang suatu persoalan, tetapi Tuhan sepertinya tampak diam. Di saat seperti itu seringkali menjadi saat-saat paling kritis, di mana banyak orang yang akhirnya gagal dalam ujian kesabaran dan mengambil tindakan yang salah. Contohnya adalah Sarah dan Abraham yang memutuskan untuk mempunyai anak dari Hagar karena mereka sudah begitu lama menunggu tapi belum juga punya anak. Kalau hal seperti ini yang terjadi, maka keputusan-keputusan itu dapat disebut sebagai keputusan murahan atau keputusan emosional dan keputusan yang hanya mementingkan diri sendiri serta jangka pendek. Padahal seharusnya kita sabar dalam menantikan jawaban, tetap tekun dalam doa, dan setia menantikan pertolongan Tuhan dinyatakan. Menantikan Tuhan merupakan sebuah disiplin rohani yang mengajar kita untuk bergantung dan taat sepenuhnya kepada Tuhan, bahkan ketika Tuhan seakan-akan tidak peduli. Seringkali waktu yang lama dimaksudkan Tuhan sebagai pembentukan untuk menolong kita bertumbuh lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenalnya saat kita mencari Dia, dan Tuhan mau menguatkan iman percaya kita untuk lebih lagi berharap pada janji-janji dan kebaikan Tuhan. Dalam Mika pasal 7 ayat 7 ini tertulis, tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Kita perhatikan di sini ada kata tetapi. Kalau ada kata tetapi, ini menunjukkan sesuatu yang kontras antara fakta dan sikap. Kenyataan yang berbeda tidak membuat sikap mengikuti arus keadaan, namun justru kenyataan yang tidak sesuai harapan itu diikuti dengan sikap yang berlawanan, yaitu sikap yang seturut kehendak Tuhan. Dalam hal ini, situasi yang dihadapi oleh Nabi Mika sebenarnya tidak baik. Keadaan yang terjadi saat itu begitu buruk. Secara mata melihat, maka tidak ada yang bisa diharapkan. Keadaan ekonomi sedang sulit-sulitnya waktu itu. Berbagai kejahatan merajalela. Banyak orang yang berkhianat dan menipu, dan musuh menyerang. Iman kebanyakan orang begitu merosot. Singkat kata, semua keadaan yang nampak di depan matanya adalah keadaan yang tidak bisa diharapkan. Dan keadaan itu sangat menantang iman, sehingga kalau tidak kuat, bisa membuat seseorang kehilangan imannya kepada Tuhan. Dalam situasi seperti itulah ayat ini berkata, tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan dari ayat ini adalah agar dalam situasi sesulit apapun yang kita alami, jangan kita berhenti untuk percaya
dan berharap kepada Tuhan. Untuk berharap dan percaya kepada Tuhan dibutuhkan iman, kesabaran, kerendahan hati, kelemah lembutan, ketekunan, ketaatan, dan kesetiaan sampai akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita begitu cepat beralih dari Tuhan ketika situasi tidak sesuai dengan harapan kita? Apakah kita dengan begitu cepat melepaskan iman kita dan beralih kepada yang lain? Firman Tuhan mengingatkan untuk kita sabar, menantikan Tuhan, dan berharap selalu kepadanya. Saat kita menantikan Tuhan bekerja, ingatlah untuk tetap menjaga iman dan bersabar dalam segala situasi. Roma 12 ayat 12 berkata, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Janji Tuhan bagi setiap kita yang setia dan percaya adalah kita tidak akan dipermalukan, kita tidak akan dikecewakan. Waktu mungkin terasa begitu lama dalam penantian akan jawaban dari Tuhan, dan situasi mungkin mendesak dan menggoda kita untuk cepat mengambil keputusan. Tapi mari belajar sabar dalam waktunya Tuhan. Nantikan Tuhan dengan iman dan kesetiaan, karena ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk berharap kepada Tuhan, untuk menanti-nantikan Tuhan. Sekalipun situasi begitu menggoda iman kami, sekalipun keadaan begitu sulit, sekalipun kenyataan yang ada berbeda dengan apa yang kami harapkan, tapi kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menegur dan menguatkan kami untuk selalu percaya dan berharap kepada Tuhan. Kuatkan kami selalu ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus untuk kami setia, sabar, taat, dan bertekun dalam iman. Kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kami ketika kami setia menantikan Tuhan bekerja. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk mengerti akan kehendak-Mu dan pakai hidup kami menjadi berkat dan saluran bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.